Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 36 lantai 4 dan 5. Maya sedang dalam suasana hati yang sangat baik setelah ia menyelesaikan lantai 3 ruang bawah tanah itu sendirian. Menantikan hadiah pilihannya dari Sofia atas pencapaian ini, ia menggoda gadis itu dengan hadiah itu sambil turun ke lantai 4. Namun, tahap ini agak berbeda dari yang lain. Setelah menyadari tempat ini, belum lagi monster-monster di dalamnya, senyum gadis kucing itu langsung lenyap. Tetapi menyenangkan juga, penjelajahan Dungeon ini, tapi apa kau tidak merasa ini sudah cukup? Benar, air mata menggenang di sudut matanya, dan wajahnya memucat, hampir seperti hantu. Ini juga kata kunci untuk lantai ini. Alih-alih area seperti labirin seperti sebelumnya, lantai ini merupakan ruang terbuka yang luas, meskipun diselimuti kabut tebal dan menakutkan. Jika diperhatikan lebih dekat, banyak nisan terlihat, tetapi itu bukan hal terburuk. Beberapa bola biru dengan sifat seperti api melayang di udara, dan makhluk-makhluk semi-transparan berterbangan di antara kabut. Di saat yang sama, lolongan bergema di seluruh tempat yang seperti kuburan itu. Oh, kelihatannya menyenangkan. Sayangnya, Sofia tidak mengungkapkan pendapatnya. Tidak, wajah gadis kucing itu seperti contoh nyata dari kata putus asa. Aku benci hantu. Ekor dan telinganya menempel erat di tubuhnya saat ia bersembunyi di balik punggung Sofia sambil gemetar hebat. Kumohon, ayo kita kembali. Air matanya semakin deras mengalir saat ia memohon padanya. Tanpa disadari, Maya justru menimbulkan efek sebaliknya pada Sofia dengan reaksinya ini. Lucunya, melihat gadis kucing itu ketakutan dan ketakutan seperti ini kembali memicu sesuatu yang aneh dalam diri Sofia karena perbedaan kepribadian Maya terlalu besar, dan ia pun mulai melangkah maju. Tidak, teriakan putus asanya dengan mudah mengalahkan lolongan menyeramkan di sekitarnya. Tak punya pilihan lain karena ia tak ingin ditinggal sendirian, Maya dengan enggan mengikuti gadis itu sambil terus mencengkeram ujung ke meja Sofia erat-erat. Keren banget di sini, dia bersenang-senang. Kenapa kau tak bisa menangani mata-mata, tapi hantu dan sejenisnya tak masalah. Kamu malah tampak baik-baik saja dengan mereka. Bukankah pada dasarnya sama saja? Tetapi hantu itu menakutkan. Dan laba-laba itu jahat. Keduanya sepakat untuk tidak setuju. Raungan mengerikan terdengar dari dekat kelompok itu. Tak tahan lagi, Maya mendekap Sofia sekencang-kencangnya dengan seluruh tubuhnya. Tindakan ini juga menyebabkannya terluka. Setidaknya secara mental, gadis kucing itu memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang lembut dan kehangatan yang terpancar darinya, ditambah dengan menggigilnya yang ekstrim untuk pengalaman bonus yang menarik, rasanya agak berlebihan. Maya, agak susah bergerak, ia mencoba pendekatan yang lebih elegan untuk menghentikannya sebelum akhirnya merasa terlalu malu. Aku tidak peduli, sebaliknya, dia hanya semakin melekatkan dirinya. Benarkah? Mulut Sofia berkedut. Ia tidak terlalu marah, sama sekali tidak, tapi ia mulai gugup karena kedekatan mereka. Bisakah kita pergi sekarang? Maksudku, serius. Tapi aku ingin menjelajah lebih jauh. Maya hampir menangis sejadi-jadinya. Baik, ia mulai merasa bersalah melihat betapa terpengaruhnya gadis kucing itu. Kurasa sihir cahaya itu efektif. Apa aku benar? Memang, hantu dan makhluk spektral lainnya akan lenyap seketika dengan sihir cahaya yang kuat. Sebenarnya, kupikir ini juga mungkin satu-satunya cara untuk meninggalkan lantai ini. Rasanya kabut itu berasal dari sihir dan entah bagaimana membuatnya mustahil untuk menemukan tangga berikutnya. Bagus. Setelah yakin, dia langsung menyalakan lampu di lantai. Saat seluruh tempat bermandikan cahaya terang, suara-suara kesedihan terdengar dari setiap sudut, tetapi suara-suara itu segera menghilang. Bahkan kabut pun hampir menghilang, hanya menyisakan batu nisan dan beberapa pohon mati dan setengah lapuk di tempat pemakaman itu. Sekarang sudah baik-baik saja, Maya. Ia membuka matanya dengan hati-hati dan ragu-ragu melihat sekeliling. Sambil mendesah panjang, gadis kucing itu melepaskan punggungnya dan berlutut, tampak sangat lega. Terima kasih banyak, aku akan berterima kasih padamu, seumur hidupku. Seburuk itu, Sofia terkejut dengan reaksinya. Sudut mata Maya masih basah oleh air mata. Maaf ya, aku jadi menunggu lama. Ia merasa bersalah karena ingin menjelajahi semuanya dengan santai, bahkan menggodanya saat ia ketakutan seperti ini. Maya yang ketakutan membuatku sedikit bersemangat. Kata-kata itu nyaris tak terdengar. Tidak, aku seharusnya tidak panik seperti ini. Itu tidak benar. Setiap orang punya hal-hal yang tidak bisa mereka tangani dengan baik. Aku punya, cukup banyak, sebenarnya. Dia tertawa meremehkan diri sendiri. Baru saja, aku benar-benar kehilangan kendali dengan para mata-mata ini. Kau benar-benar melakukannya. Jawabannya datang seketika. Pokoknya,
Aku merasa bersalah karena tidak memperhatikanmu dengan benar, atau lebih tepatnya, mengabaikannya, atau bahkan menikmatinya. Sofia menggumamkan bagian terakhir saja. Aku ingin menebusnya. Ah, kalau begitu kau hanya perlu selalu menatapku saja di masa depan. Gadis kucing itu sudah cukup pulih untuk membalasnya. Apa? Cara dia mengatakannya sangat memengaruhi Sofia. Senyum tipis gadis kucing itu, ditambah ekornya yang tegak dan berkedut, juga tidak membantu. Itu agak, dia tidak akan bertahan lama jika benar-benar melakukannya. Bagaimana kalau kamu minta dua hal sebagai hadiah karena sudah menyelesaikan lantai sebelumnya? Ya, jawabnya hampir sebelum Sofia menyelesaikan sarannya. Maksudku, kau tidak harus melakukannya, tapi aku akan dengan rendah hati menyetujui tawaranmu yang murah hati itu. Tidak ada yang rendah hati dalam reaksimu. Dia tidak bisa tinggal diam dalam hal ini. Oh, bolehkah aku juga membuat satu permintaan super, bukan dua permintaan normal? Aku benar-benar, sangat tidak suka mendengar itu. Sama sekali tidak. Kalau begitu, tidak boleh. Maya memiringkan kepalanya dengan polos sambil mengedipkan mata kecil. Silakan saja memasang wajah yang lebih imut lagi, tapi jawabanku tetap tidak. Dia terlalu takut dengan permintaan super itu hingga tak peduli dengan kata-katanya sendiri. Ucapan itu membuat senyum lebar muncul di wajah Maya. Sofia tak bisa menafsirkan reaksinya sampai ia menyadari bahwa ia baru saja terang-terangan mengomentari kelucuan Maya di tengah suasana yang panas. Lagi, itu sejak pertama kali hal ini terjadi. Pokoknya, ayo kita ke lantai berikutnya. Lagi pula, di lantai ini sudah tidak ada lagi yang menarik. Ia segera mengganti topik. Tentu, setelah setuju, kedua gadis itu berjalan menuju tangga di ujung lain pemakaman. Fan diam-diam mengikuti mereka tanpa berkata apa-apa, tidak ingin mengganggu mereka, atau lebih buruk lagi, ikut campur dalam apapun yang sedang mereka lakukan. Sofia bingung ketika rombongan itu selesai menuruni tangga. Ada apa ini? Pertanyaan yang bagus. Maya pun sama bingungnya. Mereka tiba-tiba mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan besar namun kosong. Oh, ini ruang bos. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Ruang bos. Baik gadis kucing maupun serigala sama-sama tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Lupakan saja. Sofia memalingkan mukanya karena malu. Tetapi ruangan ini sebenarnya apa? Maya memusatkan pandangannya ke sisi lain ruangan yang remang-remang dan menemukan petunjuk. Ada sesuatu yang tertulis di lempengan batu di dinding itu. Benarkah? Ayo kita lihat. Dengan Sofia di depan, mereka berjalan menuju tanda misterius itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Membaca isi prasasti itu, rombongan terdiam, tak menemukan kata yang tepat. Selamat datang, para idiot. Selamat ya sudah sampai di ujung dungeon tak berguna ini. Kekuatanmu yang luar biasa itu benar-benar sia-sia. Bahkan tidak menyadari bahwa tidak ada alasan untuk maju sejauh ini saja. Aku bahkan tidak. Kenapa ada orang yang mau masuk lebih dalam dari lantai 3? Apalagi karena di sana hanya ada monster-monster yang kekuatannya tak berguna dan semuanya jahat. Saya membuat tempat ini di sore hari saat saya benar-benar bosan dan tidak pernah repot-repot menyelesaikannya. Tidak pernah menambahkan hadiah atau hal-hal menyenangkan apapun. Jebakan selamat datangnya memang menyenangkan. Bukan berarti akan ada yang membaca ini, toh tidak akan ada yang sebodoh itu. Salam, Chanir. PS, kalau ada yang beneran baca ini. Ada jalan keluar di balik batu itu. Silakan pakai, kecuali kamu bego banget dan mau balik lagi ke belakang. Keheningan mereka berlanjut sedikit lebih lama. Chanir, Maya tenggelam dalam pikirannya. Kayaknya aku pernah dengar nama itu. Tapi aku nggak ingat di mana. Telinga Fan berkedut, tetapi dia tetap diam. Apa-apaan ini? Bentak Sofia. Kau bercanda. Aku tidak tahu siapa atau apa kau, tapi aku akan menemukanmu, dan aku akan meninjumu, Chanir. Fan, tambahkan nama mereka ke daftar tugasku. Tentu saja. Sebenarnya dia tidak perlu melakukannya. Serigala itu tahu bahwa Chanir adalah pengawas yang membawanya ke dunia ini, dan dia sudah ada dalam daftar itu. Serius, amarahnya masih memuncak. Jadi, tempat ini cuma lelucon. Sesuatu yang mereka bangun di Selasa sore yang sepi. Tenanglah, Sofia. Aku juga merasa begitu. Maya juga tidak terlalu senang. Tetapi, tanda di pintu masuk memang bilang jangan repot-repot, kan? Ada beberapa petunjuk. Tapi bukan yang seperti itu. Dia tidak terganggu dengan waktunya yang terbuang sia-sia. Alasan mengapa dia menyia-nyiakannya adalah masalahnya. Itu, benar. Gadis kucing itu tidak bisa menjawab. Yah, sudahlah. Fan mencoba meredakan situasi. Lupakan saja dan tinggalkan tempat ini. Aku rindu udara segar. Aku juga. Baiklah, kalian berdua lanjutkan saja.
Aku masih ada sedikit urusan di sini. Ekspresinya tampak kesal. Sofia, tidak akan lama. Tapi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ia meyakinkan Maya. Namun, aura di sekitar gadis itu mengatakan sesuatu yang berbeda. Oh, tidak. Fan tahu apa maksudnya. Namun, begitu ia menyadari bahwa Maya bisa menjadi liar di sini tanpa harus menyesalinya nanti, serigala itu berpikir itu mungkin bukan ide yang buruk. Biarkan saja dia, Maya. Ia mulai mendorong Maya menuju pintu keluar tersembunyi. Apa kau yakin? Bukankah dia akan lepas kendali? Dia meragukan keputusannya. Ya, biarkan dia melampiaskan emosinya di tempat tertutup yang aman agar dia tidak secara tidak sengaja memengaruhi jumlah penduduk dunia. Gadis kucing itu akhirnya mengerti maksudnya. Aku akan datang dalam beberapa menit. Sofia melambaikan tangan ke arah mereka berdua dengan ekspresi menakutkan. Sekitar 20 menit berlalu sejak mereka berpisah. Fan dan Maya sedang menunggu gadis yang sedikit marah itu di dataran tenang yang telah mereka lewati melalui pintu keluar rahasia. Sofia akhirnya kembali, tampak sangat lelah, tetapi entah kenapa juga puas. Gadis, apa yang terjadi dengan kekuatan sihirmu? Fan menyadari bahwa dia hanya bisa merasakan sebagian kecil kekuatannya saat ini. Aku sudah mengosongkannya, suaranya setenang mungkin. Apa yang telah kau lakukan? Kita bicarakan itu nanti saja. Tapi untuk sekarang, Fan, bisakah kau kembali ke ukuran normalmu dan biarkan Maya menunggangimu? Kita harus pergi dari sini sekarang juga, sejauh mungkin. 2 kilometer seharusnya cukup, atau mungkin 3 kilometer. Ya, ayo kita lakukan itu. 4 kilometer, maksudnya. Oke, tentu. Melakukan apa yang diperintahkan, Fan berubah, dan Maya naik ke punggungnya sebelum dia segera lari sementara Sofia berlari di sampingnya. Setelah tiba pada jarak yang diminta gadis itu, Sofia berbalik dan mengamati dataran yang mereka tinggalkan. Itu seharusnya terjadi dalam beberapa menit sekarang. Gadis, sungguh, apa yang telah kau lakukan? Apa yang terjadi dengan semua kekuatan sihirmu? Seperti biasa, sebenarnya, aku sudah mengubah udara menjadi oksigen yang hampir murni dan menggunakan kekuatan sihirku sebagai bahan bakar, tapi, aku sudah membanjiri bagian dalam ruang bawah tanah dengan seluruh kekuatan sihirku. Aku juga menutup setiap pintu masuk ruang bawah tanah agar tidak ada yang bisa keluar. Perangkap api yang kupasang seharusnya akan segera meledak. Apa kau? Seluruh kekuatan sihirmu. Serigala itu tampak tertekan. Ya, lari. Fan membanting Maya ke punggungnya lagi dengan panik dan berlari cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ada apa? Sofia berada di sebelahnya dan tidak mengerti mengapa dia terburu-buru. Goblok sia. Dia tidak menyukai perlakuan itu. Kelompok itu berhasil menambah jarak mereka 6 hingga 7 kilometer lagi karena Fan bersikeras berlari secepat mungkin ketika akhirnya terjadi. Awalnya hanya geraman pelan, yang dengan cepat berkembang menjadi ledakan dahsyat. Sesaat kemudian, sebelum kelompok itu sempat melihat pemandangan, mereka dihantam gelombang kejut yang dahsyat. Begitu kuatnya hingga hampir membuat mereka terpental. Sofia berbalik dengan canggung, tampak seperti robot rusak saat mencoba melihat sekilas apa yang telah dilakukannya. Seluruh dataran, termasuk tempat mereka pertama kali dievakuasi, telah lenyap. Dataran itu telah berubah menjadi kawah raksasa. Puing-puing masih beterbangan di udara, dan area itu diselimuti lapisan debu dan asap tebal. Mungkin sedikit berlebihan, menggaruk pipinya dengan canggung adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini. Kamu, Fan hanya menatapnya. Apa-apaan ini? Maya masih mencerna kejadian itu. Sofia, itulah yang terjadi. Serigala itu tidak dapat memikirkan penjelasan yang lebih baik. Fan, dasar bodoh. Keluh gadis kucing itu. Kenapa aku? Kaulah yang membiarkannya liar, bilang dia boleh bersenang-senang. Kau tahu hal seperti ini terjadi saat kau meninggalkannya tanpa pengawasan. Itu, Fan terpojok. Bagaimana aku bisa tahu dia akan melakukan hal gila ini? Hei, aku ada di depanmu. Diam, keduanya kompak berkata ketika menegur Sofia. Dan begitu saja, sebidang tanah luas lenyap selamanya, gara-gara amarah seorang gadis. Sebuah ruang bawah tanah juga hancur, tapi kemungkinan besar yang satu itu tak akan dirindukan. Bab 37 Akibat dari eksplorasi ruang bawah tanah. Kelompok itu telah selesai menjelajahi ruang bawah tanah labirin terlupakan. Mereka juga menyadari bahwa semua itu hanya lelucon, dan Sofia menjadi sedikit marah. Ia akhirnya meledakkannya sebagai reaksi. Sayangnya, ia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan melenyapkan seluruh area dalam radius beberapa kilometer di sekitarnya. Hanya sebuah kawah raksasa yang tertinggal di tempat yang dulunya merupakan dataran yang tenang. Jadi, itu yang terjadi, iya. Sofia masih melihat kekacauan yang diciptakannya sambil berusaha terdengar acuh tak acuh.
Jangan main-main seolah-olah nggak ada apa-apa. Maya nggak membiarkan dia melakukan itu. Apa yang bakal kita lakukan? Berbalik dan terus berjalan. Ke arah mana ibu kota Bisfok itu? Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan arah yang benar. Aku rasa seharusnya, Fan mencari tujuannya bersama dengannya. Kau tidak akan memperbaikinya. Dia menunjuk ke arah kawah. Aku tidak berencana untuk melakukannya. Maksudku, untuk apa aku melakukannya? Aku setuju dengan Sofia. Serigala itu mengangguk. Memangnya itu tidak berdampak apa-apa pada kita, kan? Aku memang merasa bersalah membiarkannya lepas kendali, tapi tidak karena menghancurkan negeri ini. Aku tidak peduli, bahkan jika aku mencoba. Lagi pula, tidak ada yang akan menyalahkan kita atas semua itu, atau lebih tepatnya, bisa. Tepat sekali, Sofia sudah terlalu terpengaruh oleh serigala itu. Yah, aku bisa. Maya marah. Tidak? Oke, aku juga tidak terlalu peduli dengan tanahnya. Tapi, maksudku, kalau Fan tidak menyadari dan mengevakuasi kami lebih jauh, kami bisa saja terluka parah atau bahkan mati. Aku yakin setidaknya aku tidak akan selamat. Ia masih menunjuk ke arah kawah. Fan mengerti masalah sebenarnya yang tengah dialaminya. Sofia baru menyadari sisi cerita ini dan tiba-tiba tampak sangat hancur. Segera setelah kesadaran itu menghantamnya, air mata mulai mengalir di wajahnya entah dari mana. Pengungkapan ini terlalu berat untuk dihadapi oleh gadis yang memang sudah labil itu. Haha, melihat itu, gadis kucing itu mulai panik. Jangan menangis, oke. Aku payah dalam hal itu. Aku, *Hicks maaf. Sudah terlambat baginya untuk tenang. Aku sungguh tidak menginginkan ini. Itu pasti, yang terburuk, *Hicks. Gadis itu terus terisak sambil meminta maaf kepada Maya setelah ambruk. Ia tak mampu mengendalikan emosinya, lebih dari sebelumnya. Gadis kucing itu buru-buru mengibaskan tangannya panik, begitu pula ekornya. Kau tidak sengaja, kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Jadi, tolong berhenti menangis. Terima kasih banyak Hicks. Sofia mencoba menghapus air matanya, tetapi air mata baru terus mengalir. Maaf, mungkin aku, *Hicks*, butuh waktu. Kau sungguh tidak ada harapan. Maya tertawa kecil. Aku tahu, beberapa waktu berlalu sebelum Sofia cukup tenang hingga air matanya akhirnya berhenti. Aku sudah lama tidak menangis seperti itu. Bahkan ketika aku terpaksa meninggalkan rumahku untuk datang ke sini. Aku benar-benar tidak punya kendali lagi, iya. Ia berbicara tentang kedatangannya ke dunia ini. Emosinya campur aduk, terutama hari ini, berkat dorongannya. Gadis kucing itu tidak mengatakan apapun mengenai gumamannya, tetapi memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Pokoknya, sekali lagi, aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Ia mencoba memperbaiki posturnya. Baiklah, biarlah sedikit saja. Soal permintaan super yang kau sebutkan tadi, Maya. Kau boleh mengambilnya, bersama dua yang biasa di atas. Benarkah? Maya tiba-tiba terdengar bersemangat. Hebat, itu membuat hampir terbunuh jadi sepadan. Kenapa aku merasa seperti baru saja melakukan kesalahan besar? Apa yang akan kau lakukan padaku? Entahlah, dia tidak berniat memberitahunya. Meskipun aku takut, aku pantas mendapatkan apapun yang telah kau rencanakan untukku. Sofia sudah pasrah. Kamu membuatku terdengar seperti orang jahat di sini. Suasana hati kedua gadis itu perlahan kembali normal. Sudah malam. Sofia menatap matahari yang semakin terbenam sambil mengganti topik. Ada tempat berkemah di dekat sini. Aku bahkan tidak yakin di mana kita berada. Maya melihat sekeliling, mencoba menemukan titik acuan yang tampak familiar. Aku agak kehilangan arah saat kita kabur. Kita berada sekitar 10 hingga 11 km di barat laut pintu masuk, bekas pintu masuk penjara bawah tanah. Barat laut, iya, coba kulihat, kalau aku tidak salah ingat, ada danau besar tak jauh dari sini. Menurutku, itu tempat yang bagus untuk berkemah. Benua ini memang punya banyak danau. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka berkemah di danau. Tentu, kedengarannya bagus. Ayo kita ke sana, pandu pergi. Oke, setelah menunjukkan jalan, mereka tiba di tempat perkemahan mereka cukup cepat dan juga mengumpulkan beberapa makanan di sepanjang jalan. Nah, itu baru danau. Sofia menatap air sebening kristal yang begitu luas hingga ia bahkan tak bisa melihat ujungnya. Ditambah lagi dengan pantai berpasir putih, pemandangannya sungguh indah. Aku jadi ingin berenang sekarang. Mengapa tidak melakukannya? Maya menatapnya. Tidak memakai baju renang. Tidak perlu, kan? Ada, pasti ada. Begitu. Dia tampak agak kecewa. Dia sangat senang bermain-main dengan gadis itu. Sofia tetap berjalan menuju air dan melepas sepatu serta kaus kakinya.
Seharusnya segitu saja sudah cukup. Dingin. Ia mencelupkan kaki kanannya ke dalam air dan langsung melompat mundur. Kenapa? Di sini hangat sekali. Entah kenapa, gadis kucing itu tertawa. Kau tahu itu, kan? Dan kau masih ingin aku masuk. Bahkan telanjang bulat. Reaksimu memang yang terbaik. Maya tersenyum lebar, dan ekornya yang selalu aktif tampak gembira juga, bergoyang-goyang ke sana kemari seperti biasa. Kau, mencari cara untuk membalas kucing yang sedang bermain-main itu, Sofia melirik danau lagi. Kemudian, sebuah bola kecil berisi air muncul darinya sebelum melesat ke arah Maya, menghantam wajahnya sebelum ia sempat bereaksi. Ih, teriaknya kaget. Dingin banget, kenapa kamu lakukan itu? Apakah kamu benar-benar perlu bertanya? Pokoknya, ambil ini. Maya berlari menghampirinya, berniat membalas dendam, tetapi ia tersandung pasir lepas dan kepalanya terbentur Sofia. Kehilangan keseimbangan akibat benturan itu, ia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh ke danau. Tak ingin menderita sendirian, Sofia nyaris tak berhasil meraih lengan gadis kucing itu, membawanya bersamanya untuk terjun ke air. Dingin, tersiram air dingin, teriakan melengking keduanya bergema di area itu tak lama kemudian. Kau yang terburuk, Sofia. Sambil menggigil, Maya melampiaskan kekesalannya. Kau yang memulainya. Dia juga sama marahnya. Maaf, bukan itu rencananya. Aku jadi ingin mandi air hangat sekarang. Masih menggigil dengan pakaiannya yang basah kuyup, gadis kucing itu memeluk dirinya sendiri untuk menghangatkan diri. Sofia melirik sekilas ke tubuhnya yang masih tertutup rapat dengan pakaiannya. Sebagian besar pakaiannya menjadi transparan karena sebagian besar pakaian Maya berwarna putih. Hal ini membuatnya tak bisa berimajinasi. Bagaimana kalau begini saja? Sambil mengalihkan pandangan, ia mengaktifkan sihir, dan angin hangat menyelimuti kedua gadis itu dan dengan cepat namun lembut mengeringkan pakaian mereka. Sudah lebih baik. Terima kasih, tapi aku masih kedinginan. Mandi juga pasti menyenangkan. Nanti aku buatkan satu lagi, iya. Terima kasih banyak. Meskipun merasa kedinginan, gadis kucing itu sangat bersemangat. Tapi, ayo kita makan malam dulu. Ya, setelah cukup bersenang-senang, gadis-gadis itu bertemu kembali dengan Fen, dan mereka menyiapkan makan malam bersama seperti biasa. Sofia sangat senang, karena kedatangan Maya, seorang juru masak yang handal, membuat pilihan dan kualitas makanan meningkat pesat. Baiklah, setelah mereka selesai makan, Sofia bangkit dengan ekspresi puas. Aku akan menyiapkan bak mandi. Oke, Maya ikut berdiri juga entah kenapa. Aku ikut. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana Anda membangunnya. Tentu, tapi, itu cukup membosankan. Saya tidak keberatan. Memutuskan untuk pergi bersama, keduanya mencari tempat yang cocok, dan Sofia mulai mempersiapkan sihirnya untuk membangunnya. Ada permintaan sebelum aku mulai, Maya. Dia memiringkan kepalanya. Aku mau bak mandi yang lebih besar. Tidak masalah. Kamu mau ukurannya berapa? Coba lihat, gadis kucing itu berhenti sejenak. Cukup besar untuk dua orang masuk tanpa terasa sempit, iya. Aku bisa melakukan itu, Kenapa kau menggunakan cara yang spesifik itu untuk menjelaskan ukurannya? Sofia punya firasat buruk tentang situasi ini. Karena harus muat untuk dua orang, tentu saja. Kau tidak bermaksud apa yang kupikir kau maksud, kan? Keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Ya, kita akan mandi bersama. Maya bicara seolah-olah itu sudah biasa baginya. Tidak, Sofia langsung menolak. Itu adalah tugas yang mustahil baginya. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Ya, Absol. Ucapannya disela oleh gadis kucing di tengah. Ingat permintaannya, bukan, hadiah yang aku peroleh. Sofia terdiam. Aku akan menggunakannya. Dia tampak bertekad. Tetapi, bukankah ada hal yang lebih baik untuk kamu minta, daripada mandi bersama? Tidak ada yang dapat kupikirkan, atau yang kuinginkan. Apa benar-benar tidak ada yang lain, seperti, apapun. Apa ini benar-benar terjadi? Serius. Sofia panik dan bernegosiasi secara bersamaan. Jadi, seperti yang kukatakan, buatlah cukup besar untuk menampung dua orang. Maya menjawabnya tanpa menghiraukan gadis itu sama sekali. Dengan air mata berlinang, Sofia mulai mengerjakan bak mandi ekstra besar untuk mereka berdua. Jadi, beginilah hidupku di dunia yang berbeda akan berakhir, iya. Karena yakin ia akan meninggal karena serangan jantung parah dalam waktu dekat karena jantungnya tak mungkin bisa bertahan dalam situasi seperti itu, ia menggumamkan kata-kata terakhir itu dalam hati. Bab 38 Gadis Kucing yang Agresif. Sofia sedang dalam kesulitan besar. Maya telah mengklaim hadiah pertamanya, dan ia memulainya dengan hadiah yang keterlaluan.
Setidaknya di matanya, setelah meminta untuk mandi bersama, ia yakin ia tidak akan selamat, pasti akan mati karena malu atau perasaan lain yang lebih bertentangan. Namun, seperti yang telah ia janjikan kepada gadis kucing itu, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi ini karena ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam hal itu. Mengingkari janji bukanlah gayanya, sebesar apapun keinginannya. Apa kita beneran melakukan ini? Sofia melirik bak mandi yang sudah jadi, yang sekarang lebih mirip pemandian air panas karena dia membuatnya sangat besar, berusaha memberi ruang seluas mungkin di antara keduanya sebelum kembali ke gadis kucing itu. Ya, jawaban bersemangat pun datang. Baik, dia pun pasrah dan menyerah. Gadis baik, puji Maya. Tetapi, aku masuk ke air dulu, ya oke. Dia punya satu permintaan terakhir. Kamu bisa, mengikuti nanti. Ayo masuk bersama. Tolong, biarkan aku memiliki ini. Dia hampir memohon saat ini. Mau bagaimana lagi? Iya. Oke, aku tunggu 2 menit lagi. Nggak lebih dari sedetik, oke. Maya yang agresif, tidak yakin apakah aku penggemarnya. Sambil mengeluh lemah, Sofia menghilang ke dalam bak mandi dan segera berganti pakaian. Kemudian, gadis itu memasuki bak mandi besar yang hampir seperti mata air panas dan mengecilkan dirinya sambil bersembunyi di sudut. Sofia yang hampir tenggelam dalam air, menghadap salah satu dinding, tidak ingin melihat apapun lagi. Aku senang dia tanpa sadar membantuku, tetapi, kekuatan serangannya terlalu tinggi untukku yang sekarang. Aku ingin menjadi lebih baik sekarang juga. Oh, kau benar-benar hebat. Tak lama kemudian, terdengar suara lain masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara gemerisik pakaian yang dilepas terdengar. Dia memejamkan matanya erat-erat sebelum merasakan ada seseorang yang masuk ke dalam air tempat dia berada. Kamu memang pemalu. Maya berusaha menenangkan diri. Baik sekali. Mau bagaimana lagi? Oke. Ia mencoba menjelaskan. Itu pertama kalinya aku melakukan hal seperti mandi bersama orang lain. Sofia masih menolak untuk melihat ke arahnya sambil mengakuinya. Kamu tidak pernah mandi bersama teman-teman. Sebelum itu, aku bahkan hampir tidak ingat kapan pertama kali aku punya teman. Maya tidak tahu harus berkata apa. Maaf. Enggak, kurasa enggak apa-apa. Lagi pula, ini sebagian besar salahku sendiri karena keadaanku. Jadi, aku minta maaf karena bereaksi seaneh ini dalam situasi ini. Sofia punya momen langka yang jelas dan berhasil menemukan alasan yang cukup kuat. Jangan khawatir, Maya mulai merasa bersalah karena mengungkitnya. Tapi, setidaknya kau mau menghadapiku. Meskipun kau malu, yang sekarang aku bisa mengerti, ini malah membuatnya semakin canggung. Apa kau juga berpikir begitu? Ia terdiam beberapa saat. Akhirnya, Sofia perlahan berbalik menghadap gadis kucing itu. Namun, matanya tetap terpejam. Oh, ternyata kamu nggak langsing banget kalau nggak pakai baju. Maya mengamatinya dengan saksama. Mereka lebih besar dari yang kukira. Hei, Sofia melompat berdiri dan tampak marah. Jangan komentar, oke. Penyesalan terbesarnya saat datang ke dunia ini adalah mendapatkan tubuh yang belum berkembang sesuai keinginannya. Hal itu terutama membebaninya sejak ia menyadari bahwa butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi lebih besar karena kemungkinan besar ia tidak akan menua terlalu banyak, kalaupun ada. Topik sensitif. Iya. Jangan khawatir, kamu terlihat keren. Lagi pula, kamu mungkin akan tumbuh sedikit lagi dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Yah, kecuali kamu seperti aku, yang tubuhnya berhenti tumbuh karena suatu alasan. Tolong hentikan. Karena ia menerima lebih banyak kerusakan dari prediksi gadis kucing itu, Sofia melewatkan pujian yang telah ia berikan. Tapi seperti yang kubilang, kau tetap punya tubuh yang bagus. Maya bisa dengan mudah melihatnya karena Sofia sedang memperlihatkan dirinya dengan jelas setelah berdiri di luar air karena amarahnya. Akhirnya dia menyadari bahwa dia berdiri telanjang bulat di depan gadis kucing itu dan segera menenggelamkan dirinya lagi sambil wajahnya memerah sepenuhnya. Aku serius, oke. Dia juga menjadi sedikit bingung. Terima kasih, tapi, Sofia akhirnya berhasil mengintip Maya dan hampir tersedak. Kulitnya yang basah berkilau, wajahnya yang sedikit memerah. Rambut putih salju dan lembab menempel di tubuh dan wajahnya, bersama dengan telinga kucingnya yang sama putihnya, yang tampak berkilauan karena tetesan air yang menempel di bulu-bulu halus di dalamnya. Garis airnya sedikit mendistorsi, tetapi ia masih bisa melihat sosok gadis itu, dan dia menyukai apa yang dia lihat dan kami sangat cemburu dan tak bisa berpaling. Emosinya tentang pemandangan itu campur aduk. Tanpa sadar melirik dadanya lebih lama dari yang seharusnya, Sofia berhasil menahan diri sebelum pandangannya mulai menyimpang lebih jauh ke selatan. Merasa bersalah, ia mengalihkan pandangannya. Maya menyeringai. Kau tadi melihat kemana?
Menikmati pemandangan, ia tak luput dari tatapan mencurigakan gadis itu. Lagi pula, mustahil untuk tidak memperhatikan tatapan-tatapan itu. Tidak, itu tidak, wajahnya semakin memerah dan tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Oh, jadi kamu enggak, iya. Aku sih agak bangga sama bentuk tubuhku. Hampir nggak mungkin tahu apakah dia serius atau cuma bercanda. Bukan itu yang kuinginkan, iya. Sofia berhenti di tengah kalimatnya. Apakah ada jawaban yang benar, yang bisa kuberikan di sini? Ia merasa terpojok dan tampak gelisah. Entahlah, gadis kucing itu sedang bersenang-senang. Sofia berbalik sepenuhnya untuk bersembunyi sekali lagi. Ia tak sanggup lagi. Sekuat apapun ia ingin, kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui batasnya. Kau berhenti menghadapiku lagi. Siapa yang kau pikir salah? Milikmu. Itu, bukan alasan utamanya. Dia terdiam sejenak. Hehe, baiklah, kalau begitu, seringai Maya semakin nakal. Ia mendekat ke gadis yang malu itu dan memeluk pinggang Sofia dari belakang. Menariknya mendekat, bagian depan gadis kucing itu bersentuhan dengan punggung Sofia sebelum ia menyandarkan kepalanya di bahu Sofia. Ia menjerit pilu sebelum seluruh tubuhnya menegang. Apa yang kau lakukan, Maya? Ia langsung tak berdaya. Hanya sekedar kontak kulit. Skinship. Sayangnya, Sofia perlahan mulai merasakan kembali punggungnya setelah syok sesaat. Ia menyadari sepenuhnya tubuh telanjang Maya yang menekannya. Ia merasakan berbagai hal yang belum pernah ia rasakan dari gadis lain, terutama dalam jarak sedekat ini, seperti kulit ke kulit. Singkatnya, otaknya kelebihan beban. Tak mampu berkata apa-apa, ia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan gadis kucing itu. Hal itu sepenuhnya normal di antara teman-teman. Butuh 1 menit penuh baginya untuk menjawab. Pengetahuan teoretisnya membuatnya ragu, tetapi hanya sedikit yang bisa ia katakan karena ia tidak memiliki pengalaman praktis. Begitukah? Tentu saja, iya. Suara Maya bergetar, tetapi pikiran Sofia tidak dalam posisi untuk menyadari hal ini, apalagi bereaksi. Ia memejamkan mata dan mencoba segala cara untuk menenangkan diri, meski hanya sedikit, entah bagaimana ia mampu menghadapi situasi ini. Ia tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu sejak ia mencoba membiasakan diri dengan perasaan dan sensasi baru ini, rasanya cukup lama, tetapi ketika Sofia membuka matanya lagi, ia tak lagi berada di bak mandi. Hal ini membuatnya sangat bingung. Melihat sekeliling, gadis itu melihat api unggun dan mendapati Fen duduk di sebelahnya. Ia juga menyadari bahwa ia berbaring dekat dengan tanah, berdasarkan sudut pandangnya yang rendah, tetapi ia merasa anehnya nyaman. Merasa firasat buruk tentang hal ini, Sofia menggeliat, semakin menyadari permukaan lembut tempat ia berbaring. Melirik ke arahnya, ia akhirnya menyadari bahwa ia sedang menyandarkan kepalanya pada sepasang kaki. Kaki yang indah, tambahnya dalam hati. Perlahan, dan bahkan lebih canggung, gadis itu menoleh ke arah lain, menatap ke atas. Di sana, dia dengan cepat berhasil menjalin kontak mata dengan Maya, pemilik kaki tersebut. Oh, akhirnya kamu bangun, iya. Dia tersenyum padanya. Apa yang terjadi? Sofia jelas bingung. Pertanyaan yang bagus. Kamu tiba-tiba berhenti merespons, lalu aku menyadari kamu pingsan. Lumayan susah payah mengeluarkanmu dari bak mandi, dan begini, aku akan memberitahumu. Maaf, tunggu, itu artinya, ia menunduk melihat dirinya sendiri dengan gugup dan menyadari bahwa ia sudah berpakaian lengkap. Terima kasih babanya. Menelan rasa malunya sekuat tenaga, Sofia akhirnya berhasil mengucapkan terima kasih. Yah, bagian itu lumayan juga. Dia tertawa kecil. Sebenarnya, apa yang terjadi? Apa panasnya sampai kena kamu? Tak mau mengakui bahwa ada semacam hawa panas yang merasukinya, ia tetap menjawab dengan samar. Mungkin. Kau sungguh hebat, Sofia. Sambil tertawa sinis, ia tak bisa membantah dan mencoba bangkit dari pangkuan Maya, tapi ia tak diizinkan meninggalkan posisi memalukan ini. Diamlah, nak. Ia, tidak terlalu, dengan lembut menekan kepalanya ke bawah lagi, menempelkannya ke pahanya. Santailah sedikit lagi dan pulihkan dirimu, oke. Terlepas dari kata-katanya, itu bukan pertanyaan. Tetapi, Sofia memang merasa nyaman, tetapi sensasi itu membuatnya tak bisa tenang, apalagi rileks. Sensasi di pangkuan gadis kucing itu terlalu kuat untuk membuatnya tenang. Tidak ada tapi. Rasanya dia tidak bisa menang melawan Maya. Bagus. Melihat Sofia berhenti meronta, ia mulai mengelus kepala Sofia sebagai hadiah sementara ekor Sofia bergoyang riang ke sana kemari di belakangnya. Sofia merasa seperti akan pingsan lagi karena otaknya sedang bekerja terlalu keras saat ini. Namun, belayan itu terasa sangat nikmat, membuatnya memiliki perasaan yang sangat bertentangan tentang situasi tersebut.
Ia tetap diam sambil memikirkan dorongannya, yang tampaknya sama sekali tidak berguna saat ini. Mengabaikan bagian di mana mendapatkan bantal pangkuan dari seorang gadis cantik sama sekali mustahil baginya di dunia sebelumnya. Saya harap kamu akan bertahan lebih baik besok. Besok, dia bingung. Apa kau pikir urusan mandi itu cuma sekali? Tidak, itu terlalu sedikit permintaan, kan? Ini akan jadi rutinitas harian kita yang baru. Maya masih tersenyum padanya, tetapi gadis yang satunya merasa sedikit terintimidasi. Apa? Sofia yang terkejut mencoba bangun lagi, tapi tetap tidak diizinkan. Kak kita mau melakukan itu, setiap hari sekarang. Itu tidak mungkin. Mengapa tidak? Tidak ada cara baginya untuk menjawab. Apakah ada sesuatu tentangku yang membuatmu tidak menginginkannya? Bukan itu masalahnya. Sofialah masalahnya, bukan si gadis kucing. Sebenarnya, dia sangat berterima kasih padanya dan juga menikmatinya. Hanya saja, itu terlalu berat untuk dirinya yang sekarang. Bagus, sudah diputuskan. Sofia kehilangan sedikit tenaga yang tersisa, tak tahu bagaimana ia akan bertahan hidup di masa depan. Ia melirik Fen, mencari bantuan, tetapi Fen hanya memalingkan muka. Jelas serigala itu tak ingin terjebak di antara mereka. Sekarang, jadilah gadis baik dan santai. Maya semakin sering menepuk-nepuknya sambil berkata begitu. Mudah diucapkan daripada dilakukan, Sofia menggeliat sebentar, tetapi tak lama kemudian akhirnya duduk di pangkuannya. Karena sudah pasti ia menyukai usapan-usapan di kepala, ia juga tampak tidak terlalu tertekan lagi. Namun, rasanya mustahil baginya untuk bisa tenang. Setidaknya begitulah yang dipikirkan Sofia. Saat Maya mulai memainkan rambut gadis itu, sebuah menguap kecil lolos dari bibirnya sebelum menutup mata, seolah akhirnya merasa nyaman dengan situasi ini. Atau otaknya mati. Bagus. Maya tersenyum lembut sambil menunduk dan menyadari gadis di pangkuannya berhenti bergerak gugup dan sudah tenang. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari lebih banyak lagi. Dia tertidur. Sudahlah. Gadis ini benar-benar kacau. Aku punya firasat itu semua berkatmu. Fen menatapnya curiga. Jadi, apa rencanamu, kucing? Serigala itu merasa Maya punya motif tersembunyi di balik tindakannya. Maka, setelah orang yang dicarinya tertidur, ia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia senang ditemani Sofia, jadi ia ingin melindunginya. Bukan berarti ia akan pernah mengakui hal ini kepada gadis yang dimaksud. Bab 39 Serigala yang Usil. Sofia tertidur di pangkuan Maya setelah seharian yang panjang dan melelahkan, terutama karena ulah pemilik pangkuan itu. Setelah mereka berdua saja, Fen penasaran kenapa gadis kucing itu begitu agresif hari ini dan mengkonfrontasinya. Jadi, apa rencanamu, nak? Serigala itu mengulangi pertanyaannya sambil menatap Maya yang masih asyik memainkan rambut gadis yang sedang tidur itu. Pertanyaan bagus. Jangan mencoba menghindari topik itu sekarang. Dia melotot padanya. Itu bukan masalah besar, oke. Dia merasa sedikit terintimidasi. Apa yang kulakukan? Semacam serangan brutal, iya. Kekuatan kasar, terapi kejut. Tidak, itu kurang tepat. Atau memang begitu, mencoba membebaninya dalam situasi terkendali. Itu mungkin lebih tepat. Kalau dia bisa dikendalikan, sih. Ia mencoba mencari deskripsi yang pas. Kamu sendiri tidak tahu. Aku tahu apa yang kuinginkan, tapi... Tunggu, apa aku boleh? Ia melirik Sofia lagi, yang tertidur nyenyak di pangkuannya. Mengabaikan amarahnya dan segala macamnya, dia sepertinya kesulitan berinteraksi dengan orang lain, iya. Menjadi sangat gelisah tanpa alasan. Dia bahkan bilang dia tidak punya teman. Benarkah itu? Ya, setidaknya begitulah yang ia dengar dari gadis itu. Sofia sekilas memang tidak terlihat seperti itu, tapi dulu dia gadis yang pemalu dan introvert. Dia hampir selalu sendirian sebelum datang ke sini. Ada beberapa hal yang terjadi di masa lalunya itu, dan dia menjadi agak ramah dengan orang lain atau mudah bergaul. Setidaknya di permukaan, pikirannya masih sulit untuk mengikuti perkembangan. Begitu, sebenarnya masuk akal sih, tapi anehnya. Kepribadiannya hancur begitu aku mendorongnya sedikit saja. Saya pikir definisi Anda tentang sedikit atau mungil tidak sama dengan definisi saya. Detail kecil, tapi, aku tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi gadis ini mengalami beberapa hal, ya. Ia meletakkan tangannya di kepala Sofia dan mengelusnya pelan. Harameng, gadis yang dibelai itu bergerak sedikit namun tidak terbangun. Kamu tidak tahu, aku ingin sekali membantunya, dan aku ingin dia keluar dari zona nyamannya dengan melakukan apa yang kulakukan hari ini. Apa itu mungkin sebuah kesalahan? Maya menoleh ke belakang pada sikap agresifnya. Kurasa idenya sendiri lumayan, tapi kamu datang terlalu cepat dan kuat. Aku yakin kamu sudah banyak membantunya. Dia banyak berubah sejak bertemu denganmu 2 minggu lalu. Lebih baik lagi, aku ingin menambahkan.
Benar-benar, ya, kau memang baik untuknya, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau terlalu memaksanya dalam hal itu. Aku akan berhati-hati. Serigala itu tidak yakin apa yang akan Sofia lakukan jika rasa malunya menjadi berlebihan, atau mungkin perasaan lain yang lebih rumit. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha menahan diri sedikit. Maya tampak agak kecewa. Itu pilihan yang bijak. Tapi, Fan menatapnya. Apa? Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kau tanya. Gadis kucing itu memiringkan kepalanya. Aku suka membantu orang, kecuali mungkin masih. Ngomong-ngomong, Sofia sangat menarik, dan aku jadi ingin. Mengabaikan kekuatannya yang membuatku ingin ikut dengannya, ada sesuatu tentang gadis ini yang membuatku tertarik padanya. Sekarang setelah kami menghabiskan waktu bersama, lebih dari sebelumnya. Aku sangat menikmati kebersamaan dengannya, dia sangat menyenangkan. Itulah sebabnya aku ingin membantunya dalam apapun yang sedang dia hadapi. Aku mengerti, tapi, apakah menolongnya benar-benar tujuanmu? Apa maksudmu? Maya tergagap saat menjawab. Gadis, apakah kamu, serigala itu mencoba menyiratkan sesuatu? Maya menempelkan jari di bibir dan menghentikannya, tak ingin mendengar apapun yang akan dikatakannya. Aku tak akan bilang aku tak pernah sedikit pun penasaran atau mengagumi penampilan seseorang, tapi yang benar-benar kupedulikan hanyalah sihir dan pertarungan. Sangat bisa dipahami. Fan menjalani gaya hidup yang serupa. Saya punya banyak teman dan peduli pada mereka. Saya senang menghabiskan waktu bersama mereka, tapi saya tidak pernah berharap bisa lebih dekat dengan mereka. Sofia sudah berubah, ada sesuatu yang berubah dalam diriku dalam hal itu. Aku agak ingin tetap di sampingnya, tapi, dia memang orang paling menarik yang pernah kutemui, tapi, aku belum tahu bagaimana caranya, dan apa artinya itu. Semuanya terjadi begitu cepat akhir-akhir ini sampai-sampai aku tidak punya waktu untuk duduk dan memikirkannya. Aku bahkan tidak yakin apakah aku mau. Aku baru mengenalnya belum genap 2 minggu. Rasanya tidak masuk akal. Apakah penting berapa lama kalian berdua bersama? Ya, tidak, mungkin, aku tidak tahu. Gadis kucing itu tak bisa memutuskan. Kita tidak usah bahas itu lagi, oke? Fan melirik ekornya yang bergerak-gerak gugup dan mengabulkan permintaannya. Terserah kau saja. Terima kasih, aku sudah mulai lelah. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Maya sedang tidak ingin melanjutkan percakapan tentang sesuatu yang tidak ia pahami. Ini mungkin yang terbaik. Bagus, ia menunduk ke pangkuannya, tempat Sofia masih tidur dan merasa agak canggung. Aku tidak ingin membangunkannya, tapi tidur tanpa penyangga itu sulit, bahkan bagiku. Ia meregangkan punggungnya untuk menyampaikan maksudnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya sudahlah. Fan berdiri, berjalan mengelilingi api unggun, lalu berbaring tepat di belakang gadis kucing itu. Kalau begitu, bolehkah? Maaf, dan terima kasih. Maya membiarkan dirinya mundur sedikit dan menggunakan sisi tubuh serigala itu sebagai penyangga punggungnya. Tidak apa-apa, aku mengerti kenapa Sofia sangat suka ini sekarang. Kamu cukup nyaman, Fan. Tidak senang, bukan pujian. Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka dan menemukan posisi tidur yang cocok untuk semua orang, mereka akhirnya mengakhiri hari itu, dengan memulai hari berikutnya dengan agak lambat. Tanda hubung 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 tanda hubung. Hareng, Sofia menguap panjang dan meregangkan badan sedikit, tapi sia-sia. Tanpa membuka mata, ia kembali menempelkan kepalanya ke bantal. Nyaman banget. Terima kasih. Keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Dengan hati-hati, ia menepuk-nepuk bantalnya dengan kedua tangan, dan perasaan tak enak itu semakin menjadi-jadi. Setelah meremasnya sekali, atau 3 kali, Sofia menyadari bahwa ternyata bukan bantal yang ia tiduri, melainkan sepasang kaki setelah remasan kelima. Rasanya sangat nyaman saat disentuh, itulah sebabnya ia akhirnya meremasnya 2 kali lagi di atasnya, tetapi jelas itu bukan miliknya. Perlahan membuka matanya, mereka bertemu dengan Maya, pemilik sebenarnya dari kaki-kaki itu. Selamat pagi, tukang tidur. Gadis kucing itu menyapanya dengan ringan. Pagi, jadi, ini bukan mimpi, iya. Sofia masih terlihat mengantuk. Tidur nyenyak. Bagaimana pangkuanku? Nyaman. Tidak, jawabnya berdasarkan insting, tapi kemudian berhasil menenangkan diri dan mencoba sedikit jujur. Ya, sangat, metode kekerasan ala gadis kucing itu mungkin menjanjikan. Bagus. Maya menyukai jawabannya. Semuanya milikmu. Suasana hatinya sedang baik. Terima kasih, aku baik-baik saja. Dia yakin itu akan buruk bagi kesehatan mentalnya. Jawaban itu tidak begitu disukainya. Menguap lagi, Sofia mengabaikan keluhannya dan akhirnya menemukan motivasi untuk meninggalkan pangkuan gadis kucing itu.
Ia bangkit sebelum meregangkan tubuhnya lagi untuk melawan rasa lelah dan kantuknya. Oh, kau pakai fan untuk tidur, iya. Ia baru menyadari serigala itu bersantai di belakang mereka. Selamat pagi, sapanya. Dia tidak ingin membangunkanmu dengan bergerak, jadi aku menawarkan jasaku. Terima kasih. Oh aduh. Saat mereka berdua sedang berbicara, Maya tiba-tiba berteriak, menarik perhatian mereka. Apa yang kau lakukan? Sofia melihat gadis itu terjatuh dan hidungnya terbenam jauh ke dalam tanah. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Air mata menggenang di sudut matanya saat dia membersihkan wajahnya sebelum dia mencoba berdiri lagi dengan sia-sia. Dia merasa anehnya bertanggung jawab atas kekacauan itu, bukan karena itu salahnya. Bantu aku berdiri. Gadis kucing itu mengangkat tangannya. Tentu, Sofia meraih tangannya, menariknya pelan, dan menunggu hingga ia agak mampu berdiri sendiri. Ia berusaha sekuat tenaga menahan tawa sambil memperhatikan anak rusa yang baru lahir yang hampir tak mampu berdiri, terhuyung-huyung ke sana kemari. Jangan tertawa. Gadis kucing itu tampak seperti hendak terjatuh lagi, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjatuh. Aku sedang mencoba, tapi kamu kelihatan aneh banget. Dia sangat menikmati situasi itu. Kamu, oke, kita ganti posisi malam ini dan lihat bagaimana penampilanmu besok. Ya, tidak, jangan lakukan itu. Sofia tidak menyangka dia akan mampu menangani tugas tingkat tinggi seperti itu. Patut dicoba. Maya pulih dengan cepat. Tentu saja, dia ikut bermain. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini? Selain itu, tentu saja. Kamu tidak terburu-buru untuk mencapai ibu kota, kan? Tidak juga. Kenapa kamu bertanya? Bolehkah kita tinggal di sini sebentar? Aku ingin melatih sihir air yang baru kupelajari dan menguji beberapa hal. Kurasa tempat ini cocok untuk itu. Maya menunjuk ke danau besar tepat di sebelah mereka. Itu mungkin bukan ide yang buruk. Mungkin aku akan melakukan hal yang sama karena aku punya beberapa ide menarik. Kamu tinggal sama aku. Tiba-tiba dia terdengar sangat serius. Kamu nggak bisa jalan-jalan sendiri lagi. Apalagi kalau kamu ngomongin ide-ide menarik. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Sofia merasa tidak ada ruang untuk negosiasi di sini. Bukan berarti dia keberatan menghabiskan waktu bersama Maya. Selain beban mentalnya, tentu saja. Bagaimana denganmu, Fan? Ada beberapa hal yang ingin kuuji sendiri. Jangan pedulikan aku. Baiklah, kalau begitu, Maya, kita berangkat sekarang. Ya, ayo. Setelah memutuskan rencana mereka untuk hari itu, gadis-gadis itu meninggalkan perkemahan setelah bersiap-siap dan berjalan ke danau terdekat untuk bermain-main dengan sihir berbasis air. Apakah ada hal spesifik yang ingin Anda pelajari? Gadis kucing itu menatap air dengan saksama. Ya, sesuatu yang bisa kugunakan sebagai serangan. Lagi pula, aku ingin menjadi jauh lebih kuat. Menenggelamkan musuhmu dalam bola air raksasa pasti cukup efektif, kurasa. Kepalanya saja mungkin sudah cukup, kan? Kamu agak ekstrim. Maya tidak terlalu suka ide itu. Tapi aku suka antusiasmemu. Bagaimana dengan bilah air? Pada dasarnya, sama seperti bilah angin, tapi terbuat dari, air. Kedengarannya lumayan juga. Aku coba saja. Serangan ini terasa jauh lebih masuk akal baginya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Dia menoleh ke samping, tetapi tidak sampai jauh. Kau akan tetap di sampingku. Maya tidak memberinya kesempatan untuk kabur dan melakukan hal keterlaluan lagi. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau di sini. Baiklah, dia tampak sedikit cemberut. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tidak tahu. Dia keras kepala hanya karena dia ingin tahu. Kalau begitu jangan begitu. Gadis kucing itu mengeluh tentang ketidakwajarannya. Saya selalu mendapatkan ide-ide terbaik ketika saya hanya bermain-main tanpa tujuan. Begitu, aku yakin kamu bisa melakukannya dengan baik dalam jangkauanku juga. Mungkin, ya, bagus. Setelah berhasil membatasi Sofia, si bencana berjalan, Maya mulai memikirkan cara untuk mempelajari bilah air yang sebelumnya disarankan. Sementara itu, gadis yang satunya mulai mengamati permukaan air danau dengan curiga, mencoba memikirkan sesuatu yang menarik untuk dimainkan. Bab 40 Sihir Setengah Matang. Maya pergi ke danau di sebelah perkemahan kelompok itu untuk melatih sihir airnya. Karena Sofia tidak diizinkan keluar sendirian lagi karena biasanya berakhir dengan bencana, ia pun ikut. Bagaimana caranya aku menggunakan sihir air lagi? Gadis kucing itu sudah lupa bagaimana dia berhasil melakukannya terakhir kali. Kau benar-benar tidak ada harapan, iya. Petik 2. Ia memelototi Sofia. Oke, aku akan cari tahu sendiri. Ucapan itu membuatnya kesal. Benarkah? Oke,
Bagus. Sofia kembali memfokuskan perhatiannya ke danau dan berkonsentrasi pada permukaan airnya. Maya bertanya-tanya tentang kurangnya reaksi yang mencurigakan. Kau sedang merencanakan sesuatu, kan? Cuma sedikit. Aku punya ide, tapi belum kujelaskan detailnya. Baiklah, jangan pedulikan aku. Haruskah aku khawatir? Dia sudah khawatir. Tidak sama sekali. Ini sepenuhnya aman. Mungkin. Khawatir? Iya, Maya jelas punya firasat buruk sekarang. Jangan khawatir dan fokuslah pada bilah airmu. Baik. Ia mencoba berkonsentrasi selama beberapa menit, tetapi akhirnya malah melirik Sofia terus. Oke, kerjakan saja. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa fokus latihan. Kamu benar-benar banyak menuntut hari ini. Yah, terserahlah. Apa kamu pernah mendengar tentang tegangan permukaan? Apa itu? Sofia menunjuk ke arah danau. Kau lihat bagaimana serangga-serangga itu mengapung di air. Ya, bukan hanya karena serangga-serangga itu sangat ringan. Itu penting, tetapi alasan utamanya adalah tegangan permukaan dan bagaimana mereka mendistribusikan berat badan mereka di sepanjang kaki-kaki mereka yang panjang. Partikel-partikel air membentuk ikatan kuat yang sulit diputus. Yah, secara relatif, tentu saja. Hal ini menyebabkan serangga-serangga itu tetap berada di permukaan tanpa tenggelam. Itu juga mengapa tetesan air berbentuk bulat ketika jatuh. Air ingin mengatakan bersama. Secara kasar, begitulah. Oke, gadis kucing itu tidak yakin apakah dia mengerti maksud Sofia saat dia memiringkan kepalanya sementara ekornya juga menyerupai tanda tanya. Singkat cerita, aku ingin berjalan di atas air. Dia juga tidak sepenuhnya yakin apa yang sedang dibicarakannya. Penjelasannya terlalu singkat. Tunggu, apa kau serius? Saya selalu begitu. Itu agak meragukan. Setidaknya, kuharap begitu. Maya yakin mengatakan bahwa gadis itu kebanyakan bercanda. Kau benar-benar ingin berjalan di atas air. Itu rencananya. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Memang, tentu saja, tapi apakah ada alasan untuk itu? Bersenang-senang adalah satu-satunya alasan yang aku butuhkan. Baiklah, jadi, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau bilang kau bisa menggunakan sihir untuk membuat tubuhmu lebih ringan agar tidak merusak benda tegangan permukaan ini, aku akan marah. Gadis kucing itu memasang ekspresi serius. Kau akan mengajariku itu sekarang juga. Mengapa Anda membutuhkan sesuatu seperti itu? Itu tidak penting. Setiap gadis akan membunuh demi sihir seperti itu. Mungkin ada benarnya juga. Sofia secara naluriah merasa setuju dengan pernyataannya. Tapi bukan berarti kau membutuhkannya. Bayangan bencana mandi kemarin melintas di benaknya, wajahnya memerah. Kau tampak sempurna. Ini jelas bukan kata yang ingin ia gunakan. Atau setidaknya ia berencana untuk mengatakannya dengan lantang. Terima kasih banyak. Maya juga merasa sedikit malu. Jadi, itukah yang kau rencanakan? Tidak sama sekali. Dia senang topik itu tidak diangkat. Aku akan mengutak-atik tegangan permukaan air, membuatnya jauh lebih kuat. Aku benar-benar tidak mengerti, tapi oke. Sebenarnya aku sendiri tidak sepenuhnya memahaminya, tapi itu tidak pernah menghentikanku sebelumnya. Sofia senang karena sihir di dunia ini relatif pemaaf sehingga ia bisa bertahan dengan pengetahuannya yang dangkal tentang sebagian besar hal ini. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Bayangkan permukaan air sekuat itu, dan berharap yang terbaik. Itu benar-benar setengah matang, kalau aku pernah melihatnya. Apa memang begitu cara kerjanya? Aku merasa bodoh karena selalu berusaha keras untuk sihirku. Tidak, berusaha memang pendekatan yang lebih baik. Aku mungkin tidak akan menghentikan waktu secara tidak sengaja jika aku sedikit lebih rajin, Sofia menggigil, mengingat kejadian itu. Yah, tapi aku bukan tipe orang yang suka begitu. Tentu saja tidak. Baiklah, ayo kita coba. Sofia mendekati danau dan berlutut untuk menyentuh air. Oke, permukaan air yang keras, cukup kuat untuk menahan seseorang. Bergumam tentang ide-idenya sambil mencoba sihir baru untuk pertama kalinya, seperti biasa, Sofia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya setelah ia memiliki gambaran yang cukup bagus di kepalanya. Melihat ke danau, ia segera menyadari bahwa ia mungkin telah membuat sedikit kesalahan. Kau telah membekukan danau, Sofia. Maya pun ikut menatap gumpalan air yang berkilau dan membeku, atau lebih tepatnya, es. Kurasa itu bukan yang kau inginkan, kan? Pelakunya menggaruk pipinya. Ups, itu bukan reaksi yang seharusnya kamu berikan. Jadi, bagaimana menurutmu demonstrasiku tentang betapa pentingnya bekerja keras dalam sihirmu? Kau sungguh tidak berpikir aku akan percaya itu, kan? Maya hanya menatapnya dengan ekspresi tidak setuju. Itu patut dicoba, itu adil, yah. Aku membayangkan permukaan air yang keras, yang bisa dilalui orang. Itu hampir seperti es, kan?
Aku jelas-jelas melakukannya dengan setengah hati. Saya harus mengakui bahwa itu cukup mengesankan, terlepas dari apapun. Ya, aku melakukan pekerjaan yang baik di sini. Maksud dari permainan kata. Bilang saja, iya. Sofia dengan canggung memalingkan kepalanya. Ya, kita akhiri saja. Terima kasih banyak. Baiklah kalau begitu, mari kita coba. Ia melangkah maju dengan hati-hati dan memasuki es. Sepertinya cukup tebal untuk diinjak. Kau tidak percaya danau itu membeku, kan? Sampai ke tanah, kan? Yah, aku menggunakan sihirku di permukaan, jadi kurasa, kuharap begitu. Sofia tidak sepenuhnya yakin. Kalau tidak, kamu akan membunuh banyak ikan. Benar, ia memejamkan mata sejenak. Ya, tidak apa-apa. Aku masih bisa mendeteksi beberapa ikan, jadi mereka masih hidup. Mau coba memancing satu untuk makan siang. Aku pernah dengar tentang memancing di es, dan sepertinya lumayan seru. Kita bisa, seharusnya bisa, kalau ia berhenti di tengah kalimat dan menatap gadis kucing itu. Maya, apa pendapatmu tentang makan ikan? Ia tahu kucing sungguhan suka makan ikan, tapi bagi manusia kucing binatang, mungkin ceritanya berbeda. Aku suka, dia hanya memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang dia inginkan. Bukan favoritku sepenuhnya, tapi rasanya lumayan enak. Oh oke, yakin, dia masih tidak memahaminya. Ayo cari tempat yang bagus. Bersama gadis lainnya, Sofia berjalan menuju tengah danau beku, tetapi tiba-tiba berhenti sambil menunduk. Ada yang tertarik dengan ikan beku. Ia menunjuk ke es, tempat sekelompok ikan membeku. Sepertinya ada beberapa korban. Yah, masih segar, iya. Maya tampak agak canggung. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, kan? Benar, ikan beku bukanlah hal baru baginya, jadi ia tidak keberatan. Namun, rasanya agak berbeda dari yang biasa ia beli di supermarket di dunia lamanya. Bagaimana cara kita mengeluarkan mereka? Apa yang akan kamu lakukan, Maya? Coba kita lihat. Dia berpikir sejenak, mungkin mencairkan es sampai kita bisa mencapai mereka. Tentu, cobalah. Apa? Aku, Maya terkejut. Oke. Oh, tapi jangan berlebihan. Nanti kita malah berenang di air es. Kalau aku sih, nggak masalah. Mantap, aku suka kalau tidak ada tekanan. Aku baru saja dapat ide. Gadis kucing itu berkonsentrasi pada area di sekitar ikan beku. Tak lama kemudian, lingkaran api muncul di sekitar mereka dan melelehkan es. Setelah api padam, sebuah lingkaran sempurna terbentuk di es, memisahkan balok ikan dari yang lain. Itu awal mula tornado apimu, bukan? Sofia mengira dia pernah melihat keajaiban ini sebelumnya. Ya, atau versi jebakanku yang tanpa mantra. Yah, kupikir cincin itu cocok untuk memisahkan es. Dia tampak bangga. Yap, kerja bagus. Sofia menyukai pendekatannya. Kalau begitu aku yang akan mengambil alih. Sambil memandangi bongkahan es yang terpisah, ia menggunakan sihir berbasis air untuk menariknya ke atas. Setelah cukup tinggi, gadis itu mendorongnya keluar dari kawah yang diciptakan Maya. Ayo kita bawa ke daratan, mendekat. Kalau begitu aku yang ambil alih. Sambil memandangi bongkahan es yang terpisah, ia menggunakan sihir berbasis air untuk menariknya. Setelah cukup tinggi, gadis itu mendorongnya keluar dari kawah yang diciptakan Maya. Ayo kita bawa ke daratan. Ya, mereka mendorong balok ikan beku itu ke arah pantai dan meninggalkannya di sana. Lalu bagaimana? Mencairkan dan memanggangnya. Kedengarannya seperti rencana. Aku lebih suka api unggun sungguhan, jadi ayo kita kumpulkan kayu. Setelah sepakat, keduanya segera mengumpulkan semua bahan untuk api unggun dan kembali ke balok es. Dengan sedikit sihir, Sofia membebaskan ikan-ikan itu sebelum Maya menyiapkannya. Memanggangnya di atas tusuk gigi di atas api unggun membuat ikan-ikan itu matang dalam waktu singkat. Wah, cara makan siangnya sungguh tak terduga, bukannya aku mengeluh. Maya terkagum-kagum dengan cara mereka berdua mendapatkan makanan. Hidup penuh kejutan, tidak main-main. Maya setuju sepenuh hati, terutama 2 minggu terakhir ini sungguh penuh kejutan besar demi kejutan besar. Setelah keduanya menyantap hidangan mereka yang luar biasa lezat, gadis kucing itu ingin meneruskan latihan sihir airnya, yakni mempelajari bila air yang sebelumnya sudah ia kuasai. Mau bantuan sekarang? Baiklah, tentu saja, kenapa tidak? Dia tidak lagi keras kepala setelah makan. Bagus. Sofia memikirkan cara yang bagus untuk mengajarinya. Oh, bagaimana kalau begini? Berpikir bahwa menunjukkannya akan menjadi titik awal terbaik, ia pun melakukannya. Membuat bola air di udara, ia perlahan membentuknya menjadi lapisan tipis dengan mengikis sisi-sisinya, entah bagaimana menyerupai pisau. Maya mencoba menirunya. Ia berhasil membuat bola airnya sendiri, tetapi membentuknya menjadi bilah pedang membuat gadis kucing itu kesulitan. Setelah Sofia menunjukkannya beberapa kali lagi,
Akhirnya ia berhasil. Setelah itu, tinggal menembakkannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Menggunakan beberapa pohon kecil sebagai target latihan, Maya berhasil menguasainya setelah sekitar 1 atau 2 jam. Kerja bagus. Sofia memujinya begitu melihat gadis kucing itu berhasil mempelajari sihir serangan barunya. Ya, ternyata tidak sesulit yang kukira. Terima kasih sudah mengajariku. Maya terdengar bersyukur. Hehe, sama-sama. Bagaimana kalau kita kembali ke perkemahan? Lagi pula, hari sudah mulai malam. Ia menatap matahari yang mulai terbenam. Ide bagus. Aku juga mungkin perlu mandi setelah semua latihan yang kulakukan, jadi ayo kita cepat. Belum lagi daerah sekitar danau agak dingin entah kenapa. Menghangatkan diri di bak mandi kedengarannya menyenangkan. Petik 2. Sofia pun membeku. Ayo, kita pergi. Maya meraih tangan gadis yang ketakutan itu dan menyeretnya kembali ke perkemahan dengan suasana hati yang ceria. Selanjutnya bab 41 membuat Maya menangis.